Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa di antara cara mengurangi futur yaitu turun semangat dalam beribadah, yaitu salah satunya kemarin kita bahas adalah berdoa agar istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wa ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam satu hadis dijelaskan, inna quluba ibni adam baina isba'in min asabi'ir rahman yusarrifu haitsu yasha, bahwa hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Allah bawa kemanapun. Bapak Ibu pada hari ini Bapak Ibu ada rindu untuk ke masjid atau ke mushola untuk sholat, mendengarkan tausiah, sholat 5 waktu. Ini semuanya Allah yang menggerakkan hati Bapak Ibu. Sebagaimana banyak orang yang di luar sana belum tergerak. Itu Allah itu. Makanya dalam muqaddimah sering disampaikan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa memberikan kesesatan kepadanya. Siapa yang disesatkan, maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan hidayah pula kepadanya. Dan Bapak Ibu ini berproses kan. Dulu mungkin belum, lama-lama mulai sadar, lama-lama mulai sadar. Kesadarannya dapat 10%, nanti tambah lagi 10%, nanti umur 55 udah jadi 70%, nanti umur 58 udah 80%. Pada akhirnya Bapak Ibu menghadap Allah dengan penuh ketundukan dan kehinaan kepada Allah, karena ibadah itu kan maknanya dua, al-khudu' wal-dhul, itu merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampailah pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Jadi jamaah sekalian, tidak bisa lepas dari doa. Apapun pertanyaan, bagaimana caranya Ustaz, bagaimana caranya ini, doa. Anak saya nakal, gimana cara biar, doa. Saya ingin umroh, doa. Saya ingin mudah ini, doa. Nomor 1 doa, Allah dilibatkan. Jadi jamaah sekalian, biar kita bisa mengantisipasi futur, yaitu turun semangat dalam beribadah ini, diantaranya kata ulama yaitu banyak-banyak berdoa agar Allah berikan istiqamah, yaitu doanya, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wa ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk melazimi zikir pagi dan zikir petang, zikir pagi sore, itu dilazimi sebagaimana sebelumnya kami jelaskan juga, yaitu minimal yang ayat lah. Syukur-syukur kita bisa baca doa-doa tambahan yang diajarkan Rasulullah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan seterusnya. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, biar kita ini bisa mengantisipasi turunnya semangat dalam beribadah, segera ingat mati Bapak Ibu. Orang kalau dia ingat mati, maka nanti itu mesti mikir dia apa? Apa yang hidup akan saya lewati setelah dunia ini? Nanti kalau saya mati, saya akan masuk alam baru, kecuali dia nggak percaya. Pokoknya dunia ini terakhir dari hidup, dah itu jelas kafir ya kan. Tapi kalau orang beriman enggak, dunia ini bukan akhir hidup, dunia ini cuma tempat ujian, sehingga nanti bagaimana keadaan dia di hari kiamat tergantung dunia. Kalau di dunia dia taat, di hari kiamat dapat nikmat. Di dunia dia maksiat, di hari kiamat dapat azab. Kan cuma itu aja. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di hari kiamat cuma 2, kalau tidak kena azab pedih atau dapat ampunan dan karunia, dan kehidupan dunia menipu. Bapak-bapak, ibu-ibu sampai rambutnya putih ya, capek bekerja di dunia ya. Terakhir-terakhir apa yang didapat? Enggak ada kan? Biasa aja, cuma menunggu mati ya kan? Enggak ada, paling ruko 1 kalau ya sukses kata orang ya kan. Mobil 1, dah itu aja ya. Itu pun biasa aja. Makan itu juga ya, melewati dunia, pada akhirnya mati. Dan matinya biasanya 60. Kalau enggak 60, 70 lah. Jarang orang umurnya sampai 100.
Dan Nabi pun mengatakan a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku kalau tidak 60 tahun 70 tahun. Bapak udah 60 belum? Kalau udah 60 siap-siaplah itu. Makanya harus banyak ingat mati yang orang udah 60 tahun. Biasanya pun orang mulai sadar 40 itu udah mulai sadar. 42, 43, 45, 50, makin mantap, sampailah mati. Begitu maunya harusnya. Tapi kita ini ada yang udah umur 60 nggak juga sadar. Paling ntar lagi mati dia, dan itu penyesalan yang luar biasa. Rugi serugi-ruginya. Orang yang umurnya habis hanya untuk perkara-perkara yang itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah dan dianggap mati sebelum mati. Amwatun ghairu ahya. Orang kafir Allah katakan mati mereka, tidak hidup karena nggak ada ketaatan mereka. Lalu kalau kita muslim, ternyata kita tidak beribadah, nggak ada ketaatan kepada Allah, mati sebelum mati. Maka jemaah, orang dianggap hidup kalau dia beribadah. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi nak kita ini umurnya 60 tahun. Ketaatan kita per 60 tahun cuma 25 tahun teman. Dari umur 60 tahun itu maksimal beribadah cuma 25. Tidak sampai separuh 30 tahun. 60 maksimalnya 25. Itu sesoleh-soleh orang itu. Kenapa? Dua alasan. Satu, dipotong sebelum balik. Dua, dipotong tidur. Orang kalau tidur sehari 8 jam, umur 60 tahun, tidurnya 20 tahun itu berarti. Kan 24 jam dibagi 8, 3. 60 tahun dibagi 3, 20. Jadi Bapak Ibu, kalau umurnya 60, tidurnya 20 tahun. 40 tahun bangun. Kemudian ditambah orang dia belum balik, di bawah balik, belum balik, itu biasanya dia belum sadar itu untuk beribadah. Serius dia ketika sudah balik. Yaitu 15 tahun ke bawah. Anggap 20 tahun tidur tambah 15 tahun, berarti kan 35. 60 kurang 35, 25. Sesoleh-soleh orang taat beribadah per 60 tahun cuman 25 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mikir nggak? Saya nih kira-kira mulai soleh ini umur berapa? Kalau Bapak Ibu Allah kasih umur 60 tahun, mulai sadar 58, 2 tahun cuman berarti. 2 tahun itulah yang maksimal tuh. Yang lainnya, itu urusan lain. Tidak tahu nanti Allah bagaimana menghitungnya. Entah dulu tinggal puasa, tinggal sholat. Padahal yang didapatkan di dunia nggak ada. Itu aja. Di dunia ini cuma 2. 1, jalan-jalan atau bersenang-senang. 2, cuma makan. Dan kalau bersenang-senang cuma makan tujuan hidup di dunia, itu hewan sebenarnya. Tidak usah jadi manusia bisa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat mati. Kalau kita ingat mati itu Pak, semangat kita langsung. Astagfirullahaladzim, kenapa saya lalai-lalai, kenapa saya nggak sholat tahajud, kenapa nggak sholat duha, kenapa nggak baca Quran, kalau sempat mati nanti bagaimana? Naik semangat, itu kata ulama. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak kita mengingat kematian, dan itu pesan Rasulullah, aksirul zikra hazinil lazat, banyak-banyaklah mengingat pelebur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan? Penghancur kenikmatan itu apa Bapak Ibu? Sakit? Bukan. Sakit itu kurang aja nikmat sama dia, tapi masih bisa menikmati. Penghancur kenikmatan yang sesungguhnya mati. Orang kalau udah mati hancur semua, tidak ada lagi. Maka mudah-mudahan kita selalu semangat untuk beribadah dan banyak-banyak mengingat kematian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.